Sekalian saya ingin titik beratkan dan ingat selalu perkataan saya ini, kita hadiri majelis ilmu ini bukan untuk seremoni, bukan untuk ngeramein, bukan hanya sekedar diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu apa isinya, gitu kan? Bukan untuk testimoni, nggak usah tes-tes datang ke sini, gitu kan? Tujuan kita untuk mendapatkan ilmu, nggak usah lihat saya yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang disampaikan, bermanfaat, punya dalil yang jelas, ambil. Yakini, amalkan, meninggal insya Allah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Penting sekali untuk itu. Banyak orang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tidak bermanfaat bagi dia. Kiat istiqamah adalah sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkan ilmu itu, dan juga membentuk lingkungan, kondisi, ya, teman-teman yang bisa mendukung untuk keduanya tadi. Sekalian saya ingin titik beratkan dan ingat selalu perkataan saya ini, kita hadiri majelis ilmu ini bukan untuk seremoni, bukan untuk ngeramein, bukan hanya sekedar diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu apa isinya, gitu kan? Bukan untuk testimoni, nggak usah tes-tes datang ke sini, gitu kan? Tujuan kita untuk mendapatkan ilmu, nggak usah lihat saya yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang disampaikan, bermanfaat, punya dalil yang jelas, ambil. Yakini, amalkan, meninggal insya Allah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Penting sekali untuk itu. Banyak orang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tidak bermanfaat bagi dia. Kiat istiqamah adalah sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkan ilmu itu, dan juga membentuk lingkungan, kondisi, ya, teman-teman yang bisa mendukung untuk keduanya tadi, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana kalau kita sesekali tidak melakukan sholat rawatib karena sedang letih dan sedang safar? Apakah tetap mendapatkan istana di surga? Kalau alasannya letih, ini semestinya jangan, harus dia lawan gitu. Ya. Sholat tidak menambah keletihan kok. Tapi kalau dia safar berbeda, atau dia sakit parah, nggak bisa lagi kerjain. Ini berbeda. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang rutin mengerjakan sebuah ibadah di masa dia senggang, mukim, bukan musafir, lagi sehat, maka Allah akan tetap mencatatkan baginya pahalanya di saat dia sedang genting atau susah, sedang sakit, sedang musafir. Dia biasa puasa Senin Kamis, kemudian dia tidak puasa sekarang karena ada halangan, dia safar, maka tetap dapat pahalanya. Makanya saya pernah motivasi juga dalam, kalau tidak salah di judul bergegas dalam beramal saleh, ya, ada ceramah kita di YouTube itu, bagaimana seseorang harus betul-betul memaksimalkan masa sehatnya, masa luangnya. Paksakan, memang ibadah harus dipaksakan, nggak bisa tidak, paksa, nggak bisa, harus paksa jiwa kita. Kita harus mengontrolnya, jangan kita yang dikontrol oleh hawa nafsu kita. Kita harus memaksa dia kepada ketaatan. Nanti kalau kita paksakan dia akan menjadi sebuah kebiasaan, gitu kan? Orang kalau sudah biasa azan ke masjid, dia jadi nggak enak nanti nggak sholat di masjid. Atau puasa Senin Kamis, dia jadi nggak enak kalau nggak puasa Senin Kamis. Harus dibiasakan dulu, dipaksakan, baru kemudian dia menjadi sebuah hal yang akhirnya kita jadi biasa lakukan. Dan manfaatnya yang sangat besar adalah pada saat tadi kita sedang punya udzur, pahalanya tetap bergulir. Di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang biasa mengerjakan sholat malam dan membaca hizib tertentu dari Al-Quran. Jadi misal dia biasa membaca 10 ayat satu rakaat atau 5 ayat satu rakaat, kemudian sampai 8 rakaat dia sudah mengerjakan atau mengucapkan beberapa ayat ini, kemudian dia tertidur, kata Nabi SAW, maka Allah tetap mencatatkan baginya bacaan membaca rutin ayat itu. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita biasa sholat malam baca Al-Quran sampai setengah juz, 1 juz misalnya, atau beberapa hizib, ya, 1 hizib mungkin bisa 1 lembar setengah atau 2 lembar, kita biasa membacanya, kemudian kita punya udzur, akhirnya sholat malamnya kita kerjakan di pagi hari, karena memang ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah terlambat mengerjakan sholat malam. Ini bagi yang rutin mengerjakan, ya. Kemudian beliau terbangun sudah terbit matahari, maka beliau mengerjakan sholat malamnya 12 rakaat sebelum duha, gitu kan. Maka tetap akan dicatatkan baginya pahala hizib Al-Quran yang biasa dia baca itu.
Apakah boleh mendengarkan murattal Al-Quran di dalam kendaraan? Boleh saja. Kenapa nggak boleh? Terus saja boleh. Masalah sangat bagus mendengarkan tilawah Al-Quran dan dirutinkan. Kalau bisa malah bagus diurut ya. Mulai dari Al-Baqarah terus sampai An-Nas 114 surah. Jadi Bapak Ibu yang pakai mobil ya, kalau pakai motor mungkin bisa melalui headset di HP. Dengarkan dan khatam itu, pendengarannya di khatam. Dan cari yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Saran saya itu, karena beda. Kita kalau dengarkan, begitu starter mobil, sudah langsung jalan dengan sendirinya DVD itu, murattal Al-Quran dengan terjemahannya, kita ikutin ayat demi ayat. Rutinkan aja, walaupun cuma perjalanan dekat, mungkin cuma 10 menit, setengah jam, tapi Alhamdulillah sangat bagus gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Itu boleh saja, sangat bagus. Apalagi kita seperti mengkhatam Al-Quran itu. Ya. Sama mengkhatam Al-Quran, karena mendengar dan membaca sama-sama mendapatkan pahala. Kalau dia dengarkan dengan baik, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Al-ayah dikatakan oleh Allah SWT, kalau kalian dengarkan Quran maka dengarkan baik-baik dan insat itu diam. Jangan ada kegiatan lain, dengarin. Kalau mau ngobrol di mobil matikan dulu, gitu kan. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran jalan kita juga sambil ngobrol. Ini tidak benar. Kita harus disuruh insat, dengarkan dan diam, renungi. 10 ayat, 20 ayat lumayan. Ada pernah saya naik di mobil salah satu jemaah saya. Dia memang sebenarnya buat oleh anak-anaknya dibuatkan di dalam flash disk. Maka itu sudah standby di mobilnya. Jadi setiap dia starter ceramah saya sudah jalan di situ. Didengar sama dia. Jadi terus saja. Nanti Allah alam apa anak-anaknya perbaharui lagi judul-judul yang baru atau tidak. Tapi yang jelas saya lihat cukup banyak dalam flash disk itu ceramah yang diambil. Jadi dia rupanya mengikuti terus. Jadi begitu starter mobil dia biar tidak memasang lagi sudah langsung otomatis connect dan didengar sama dia. Sampai ceramah-ceramah itu sudah dihafal oleh bapak itu. Gitu kan. Saya melihat ini positif sekali. Kalau tadi kita larikan ke tilawah Al-Quran juga sangat bagus. Gitu. Jadi akhirnya dengan secara otomatis kita terbiasa mendengarkan. Apa boleh seorang PNS menerima hadiah berupa uang dari rekanan tanpa meminta dari awal? Tolong dijelaskan hukumnya. Apabila tidak boleh, apa bisa yang tersebut digunakan untuk dana taktis seperti keperluan karyawan atau disumbangkan? Ini ada tablik akbar saya kemarin di Makassar. Judulnya itu Akibat Makanan Haram. Baru kemarin. Dan Masya Allah dihadiri 15.000 orang. Luar biasa mereka datang, Allah ngutus ya. Itu beda buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar, Akibat Makanan Haram. Saya sarankan penanya bisa melihat di situ, mengikuti ceramah memang sekitar 2 jam lebih tablik akbar itu. Dan insya Allah nanti kita akan tablik akbarkan sekali lagi di Jakarta karena memang pentingnya materi itu ya, pentingnya materi itu insya Allah. Tapi waktunya belum saya tentukan. Yang jelas ada bahasan-bahasan di situ tentang tidak bolehnya seseorang yang terikat akad dengan sebuah lembaga, terima gaji, kemudian dia terima hadiah, ya, terima hadiah. Karena hadiah yang diberikan itu adalah hadiahnya perusahaan, bukan hadiah dia. Dia kan sebagai pegawai di situ. Kira-kira kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, orang yang tadi mau kasih dia hadiah nggak? Nggak mungkin kan? Karena orang ini punya kepentingan dengan perusahaan, hanya saja dia pegawai yang bertugas menandatanganin misalnya, meng-ACC. Kemudian karena dia meng-ACC, tugasnya dia sudah terima gaji. Kemudian dia dikasih bayaran, bukan hak dia itu bayaran. Haknya siapa? Perusahaan. Dia harus kalau mau halal, kembalikan dulu ke perusahaan. Ini ada konsumen si fulan, nasabah si fulan, saya kemarin karena dia mengajukan seperti ini, jujur apa adanya, kemudian saya, karena dianggap berhasil ini tugas saya, lalu dia kasih hadiah. Ini secara agama adalah hak Anda sebagai pemilik perusahaan. Ini dikasih ke saya, ya, atau dibiarkan di perusahaan. Maka kalau dia mengatakan sudah halal buat kamu ambil saja, ya sudah, halal buat kita. Tapi selama belum dihalalkan oleh pemilik perusahaan, haram hukumnya. Tidak boleh, itu bukan hak kita. Kita sedang bekerja di instansi itu. Dan orang tadi yang menjadi klien kita atau apa saja itu karena berhubungan dengan perusahaan, bukan berhubungan dengan kita pribadi. Ya. Beda kalau saya misalnya bantu tetangga saya, nggak ada hubungannya sama perusahaan. Tetangga saya pagarnya mau rubuh, saya dipanggil, Pak tolong Pak, saya datang betulin, terus dikasih makan setelah itu. Ada hubungannya, makan bismillah, gitu kan. Tapi kalau kita terikat dengan sebuah instansi, ada akad kita terima gaji, nggak boleh.
Dan ini juga satu hal yang harus kita perbaiki teman-teman sekalian. Jangan biasakan memberikan tip-tip terus kepada orang. Kalau dia terikat dengan sebuah perusahaan, nggak boleh. Membuat dia terbiasa berkhianat nanti. Karena tip itu pun, dia akan bekerja di situ. Saya sekarang di restoran saya, semua tip tadinya awal-awal saya belum tahu. Setelah disampaikan oleh beberapa pegawai baru saya tahu. Jadi kadang-kadang ada konsumen yang makan, setelah itu dikasih sisanya, nggak diambil 2.000, 5.000 rupiah seterusnya. Terus rupanya ini oleh teman-teman waitress diambil. Dianggap ini adalah hak mereka, gitu kan? Waktu saya tahu saya dudukin mereka. Ini tidak ada hak kalian di sini. Ini tips bukan untuk waitress, tapi untuk restoran sebenarnya, gitu kan? Maka saya sekarang sebagai pemilik restoran akan memberikan kepada kalian, tapi bukan untuk waitress saja. Karena waitress membawa makanan. Yang buat makanan orang-orang yang di dapur, mereka juga punya hak. Di depan ada security yang jaga mobil, mereka juga punya hak. Ada kotak, simpan semua tip di situ, kita bagi rata pada akhir bulan. Tapi saya pribadi sudah halalkan dulu sebagai pemilik. Nah ini halal. Itu pintu syar'inya di situ. Selain daripada ini nggak boleh. Hati-hati. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama, ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Nggak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah nggak terima hajinya orang tua kita itu. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Nggak diterima. Itu nggak mungkin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram, kemudian dia infakkan di jalan Allah, lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya, kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Gak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar, ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan, apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar. Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Dari dulu berapa tahun Bapak Ibu sekarang hidup? Anggap di sini umurnya Masya Allah yang paling tua kita ada 70 tahun misalnya. 70 tahun hidup, makan kan? Hidup, kalau enggak sudah mati sekarang. Makan, hidup. Kenapa harus makan yang haram? Bagaimana dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya, membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya. Seperti itulah. Allahu a'lam.